الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صادق الإرفان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun wal-Mu'azzafun, yang saya hormati, takrimi, ta'zimi guru-guru kita bersama, terkhusus yang hadir pada malam hari ini. Hadir di tengah-tengah kita Ustaz yang kita bersama, Ustaz Abdul Syutis Al-Ustadi, Ustaz Abdul Syarifuddin, Akhina Kiram, Akhina Al-Mahbub, Ustaz Azan Al-Ghifari, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada seluruh asatidz yang hadir pada malam hari ini. Teriring doa nafa'allah fi ulumihim fi darain, nafa'allah fi ulumihim fi darain, amin amin ya rabbal alamin. Para aparatur pemerintahan, komisi maupun militer hadir di tengah-tengah kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor teristimewa, Akhinal Kiram, Akhinal Mahbub, lurah muda kita Bapak Marwan Suherman. Semoga Allah senantiasa mudahkan segala urusannya, Allah permudah segala cita-citanya, Allah senantiasa jaga dalam lantunan berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama seluruh jajaran hadirin hadirat jamaah ta'ziyah wa ta'lim rahimakumullah, teristimewa sahibul bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ta'ziyah wa ta'lim rahimakumullah, ujung dari kehidupan kita, termasuk almarhum yang 7 hari telah meninggalkan kita, adalah husnul. Saya sering mengartikan husnul khatimah itu akhir yang bahagia. Mengapa kita tidak boleh menjas, mengatakan orang ketika mudanya itu buruk, jelek, neraka dan seterusnya? Karena bisa jadi orang yang mudanya kita hina, orang yang mudanya seolah-olah binarakan, akhir hidupnya itu husnul. Karena memang tujuan hakikat manusia hidup itu cuma 2. Al-Baqarah 201. Ada yang hafal bunyinya? Al-Baqarah 201. Ada yang hafal bunyinya? Rabbana atina hasanah wa fil, itu apa? Ayatnya yang apa? Al-Baqarah 21, tujuan manusia itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, menapaki setiap kehidupan itu satu bahagia di dunia. Pertanyaannya, Pak, jawab yang kompak, malam hari ini Bapak bahagia apa bahagia? Bahagia apa enggak? Jawab yang duduk di belakang sono, hari ini bahagia apa enggak? Bahagia. Jangan dibuka dulu, ntar buka dulu. Nggak bahagia bagaimana? Sambil rokok, depan pisang, kue-kue banyak, tiba-tiba dikasih alhamdulillah. Tapi Pak, bisa jadi kebahagiaan itu kita itu tidak bisa sampai akhir hayat, tergantung bagaimana amalan kita. Ada 4 perkara yang bisa menghancurkan amalan kita. Ini dengarin. Kemarin saya ngaji di sini, hujan yang datang alhamdulillah 100
kurang sebulan dulu. Nah, alhamdulillah malam hari ini banyak. 4 perkara yang bisa menghancurkan amal ibadah kita hingga kita nanti terjerumus ke dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Kata Rasul begini, alamatus syaqawa arba'atu. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama, tanda orang celaka hingga su'ul khatimah adalah nisyanud dunuba al-mafiyati. Orang itu suka melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Jawab yang keempat. Bapak di sini punya dosa atau punya? Banyak apa sedikit? Suka bohong sama istri nggak? Suka bohong sama Pak RT nggak? Suka bohong sama tetangga nggak? Bohongnya sekali doang, sekali-kali. Kita atau orang yang hari ini pakaiannya bagus, sorbannya bagus, jasnya bagus, penampilannya bagus secara fisik, pasti punya dosa. Yang gede punya dosa, yang kecil punya dosa, semua orang punya dosa. Yang celaka adalah orang yang sudah hidup puluhan tahun tapi tidak merasa punya dosa. Alhamdulillah ini. Mengapa kita harus mengingat dosa kita? Satu, agar kita terus mengistighfari dosa-dosa kita. Saya ingat hadis Rasulullah SAW begini. Rasul itu maksum, bukan Mang Maksum ya. Ada Mang Maksum. Rasul itu terjaga Pak, nggak punya dosa. Pernah berdosa sekali langsung ditegur sama Allah. Rasul maksum terjaga, tapi Rasul pernah bersabda begini, wallahi la astaghfirullah, demi Allah saya minta ampun sama Allah fi kulli yaum, setiap hari, 70 marrah, 70 kali. Maksum berjaga minta ampun kepada Allah 70 kali. Pertanyaannya, Pak RT berapa kali istighfar sehari? Banyak. Kalau kesandung doang. Tidak sesuai target. Alhamdulillah. 70 kali Rasul maksum terjaga kita berumur dengan dosa. Makanya dosa itu bisa jadi menjadi penghalang apa-apa yang mau kita sampaikan kepada Allah berupa semua keinginan kita. Bapak doa setiap hari, Bapak setiap pada sholat doa. Pertanyaannya kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, doa kita sama yang lain, keinginan kita sama dengan yang lain, tapi mengapa dia diijabah saya tidak? Bisa jadi karena apa? Mubaghdabuna baina dzalik, banyak yang kita mintakan sama Allah tapi terhalang di antara langit dan bumi. Dengan apa terhalangnya? Dengan dosa-dosa kita. Hati-hati Pak, setiap sekali kita berdosa, nuqtatan fi qalbi, akan ada satu titik di hati kita. Dosa lagi, besok satu titik, besok dosa lagi, dan seterusnya. Bisa jadi itu yang akan menjadi penghalang doa kita. Makanya guru-guru kita tuh kalau sebelum doa apa? Marilah kita awali dengan pembacaan istighfar, sahabat, sholawat kita berjamaah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita itu terhapus, lalu kita berdoa, doa kita tidak ada penghalang. Pak, ada Quran surat Nuh ayat 10 menyampaikan 3 fungsi
fungsi dari istighfar. Satu di antaranya adalah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumdidukum bi amwalin. Kalau orang setiap hari sering istighfar minta ampun kepada Allah, jaminan dari Allah adalah wa yumdidukum bi amwalin, akan diperbanyak hartanya. Pengen jadi orang kaya, pengen duitnya banyak, pengen punya mobil, suka istighfar berapa kali sehari? Kalau kata guru saya, minimal setiap baca sholat itu mi'atain 200 istighfar. Astagfirullah. Buat orang Pak RT 33 itu salata wa salatin subhanallah, salasan wa salasin alhamdulillah, salasan wa salasin Allahu akbar. Itu mah biasa. Mantap. Itu mah biasa. Tapi kita lakukan, tapi istiqamah biasa. Yang luar biasa adalah 1000 kali dalam sehari setiap baca sholat mi'atain 200 kita istighfar kepada Allah. Rasul maksum terjaga. Kita kan tahu sendiri dari kecil, jangankan dari kecil, sudah tua seperti ini kadang-kadang kita masih berbuat dosa. Na'udzubillah. Makanya terus kita istighfari dosa-dosa kita. Nisyanul dzunub, orang yang melupakan dosa-dosa kita celaka. Dua, mengapa kita harus terus ingat akan dosa-dosa kita? Agar kita tidak terjerumus kepada satu sifat yang bisa menghalangi kita ke surganya Allah. Apa itu? Takabur, sombong, merasa diri paling suci. Itu suara menganggar itu. Merasa diri paling mulia, merasa diri paling hebat. Karena apa? Dia lupa dosa-dosa. Sekarang jadi ini dulu mah tahu saya dulu zaman layar tancap di bawah pohon pisang itu siapa sih dia? Bangin layar. Banyak dosa. Orang yang lupakan dosa bisa jadi takabur. Maka ingat apa? Untuk diistighfari. Satu, dua, agar kita tidak terjerumus kepada orang yang merasa paling diri paling benar. Makanya sering saya katakan, bagaimana resep kita hidup bahagia. Lihat orang tua, apa dalam pikiran kita? Ya Allah, hidupnya sudah lama di dunia ini, pasti pahalanya juga banyak. Lihat yang lebih muda dari kita, ya Allah, dia masih muda, pasti dosa-dosanya juga masih sedikit. Siapa yang terkapir? Astagfirullahaladzim. Makanya mohon izin kalau saya kemana-mana kadang-kadang kelihatan bawa tasbih. Sebenarnya itu bukan merasa paling mulia, bukan merasa paling hebat. Kalau saya menganggap istighfar itu di mana-mana bagaikan stang motor. Tahu stang motor? Kalau miring sedikit, gantung sedikit, kita lurusin lah. Lurusin lagi, miring lagi, lurusin lagi, miring lagi, lurusin lagi agar lurus. Kita lupa di mana-mana. Banyak dosa kita buka, di kantong kita ada tasbih. Astagfirullahaladzim. Makanya saya cocok kalau bayar teh sekarang pakaian seperti ini. Kalau bisa kemana-mana pakaian seperti ini. Supaya apa? Ingat astagfirullahaladzim. Itu mama. Ya, tambahin tasbihnya nanti. Saya puji. Yang pertama, yang bisa menghancurkan amalan kita adalah lupa akan dosa. Yang kedua, kata Rasul, wa dzikrul hasanati al-madiyati. Orang bisa hancur amalannya dan su'ul khatimah. Orang tersebut senang sekali menyebut-nyebut al-hasanati, kebaikan, al-madiyati, yang telah lalu. Dia sebut-sebut kebaikan yang telah lalu, seolah-olah dia tidak percaya dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Tenang saja Pak, itu jalan. Ada orang begini, ada orang yang begini, itu dia sukses kalau bukan karena saya. Ada orang, siapa mengingat?
Itu dia, itu jalan lurus kalau bukan karena saya. Itu jalan bagus kalau bukan karena saya. Nah, di sini nggak ada, insya Allah. Mudah-mudahan pimpinan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang demikian, mengungkit-ungkit kebaikan dengan dzikrul hasanat, menyebut-nyebut kebaikan. Orang yang punya amalan banyak saja, kalau dia menyebut-nyebut kebaikan di hadapan manusia bisa hancur. Irsyadul ibad, ada orang satu kakinya pernah masuk dalam surga. Dalam keterangan itu, siapa itu? Hafizul Quran wa hafizul Quran wa qiraatul Quran, ahli Quran, hafal Quran, senang baca Quran, kakinya satu sudah masuk surga. Tapi ketika dia mau melangkahkan kaki kedua, dilemparkan rapatnya oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Allah katakan, apa yang kau miliki hingga engkau mau masuk ke surga? Aku ahli qiraatil Quran, aku ahli kebaikan. Apa kata Allah? Dilemparkan, kau sudah dapat apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Pujian dan pujian dan pujian dari manusia, sehingga pahala yang Allah berikan tidak ada di akhiratnya Allah. Namun ini celaka kita, sudahlah sedikit banyak biar Allah yang mencatat. Tenang, di kanan kiri kita ada malaikat rakib dan atid yang tidak pernah alfa mencatat kita. Tapi beda lagi kalau misalnya seperti Pak Lurah yang sebagai pimpinan boleh disebut untuk memotivasi rakyatnya. Ya, karena saya ikuti TikTok beliau, saya ikuti Instagram beliau, alhamdulillah syiar kebaikan selalu disampaikan. Pak Mandor punya TikTok? TikTok itu TikTok. Yang pertama, Lisyan Udunuk, orang bisa celaka kalau dia lupa akan dosa. Dua, dia nyebut-nyebut kebaikan. Tiga, orang bisa celaka ketika wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Dia selalu memandang ila man fawqahu, kepada orang yang di atasnya. Dia selalu melihat orang yang ada di atasnya fid dunya, tentang dunia. Kalau dunia, dia selalu memandang tentang di atasnya. Enak amat ya dia mah, kerjanya duduk doang, duitnya banyak. Enak amat ya dia mah, mobil sampai 2-3. Enak amat dan seterusnya. Lihat selalu orang yang di atasnya tentang dunia. Apa sebabnya kalau orang melihat tentang dunia terus? Khalilan ma tashkurun, maka dia akan kecil sekali untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Makanya tentang dunia mah udah ada doa begini, Pak. Allahumma ij'alni miskinan wahsyurna ma'al yawma miskinan. Rasul pernah pengen nanti berkumpulnya sama orang-orang miskin. Pengen Rasulullah SAW bahkan doanya pengen jadi orang miskin. Ini doa yang pernah dilantunkan Rasul, tapi kita gak pernah mau untuk melantunkan doa ini. Bapak mau doa itu, Pak? Saya ajarin. Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikan saya miskin. Mau jadi miskin? Sudah miskin. Tenang, Pak. Ada ayat Quran kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang menurut kita itu tidak baik dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah itu adalah yang terbaik. Sebaliknya bisa jadi apa yang menurut pandangan kita tidak baik, tetapi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik. Dunia sab'ina 70 wasifin sampai 60 sampai 70. Hakikat kebahagiaan kita nanti. Tenang, insya Allah. Mudah-mudahan walaupun kita di dunianya miskin, insya Allah di sini orang kaya semuanya, orang sehat semuanya. Walaupun di dunia tidak seperti orang lain, tapi
tapi insyaallah di akhirat dikerumunin oleh bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka orang kalau sudah nadruhu ila man fawqahu fid dunya, tentang dunia selalu melihatnya ke atas, sekali-kali lihatnya ke bawah. Kita masih bisa jalan, banyak orang yang tidak bisa berjalan. Kita masih punya motor, banyak orang tidak punya motor sama sekali. Kita masih punya mobil, banyak orang yang masih membawa motor dan seterusnya. Nadruhu ila man dunahu, sekali-kali lihat orang yang di atas. Agar apa? Terpatri dalam hati sanubari kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang menghambat kita untuk ke sana karena rasa syukur kita kecil. Orang dikasih sedikit nggak syukur, ditutup sama Allah. Ini sudah dikasih sedikit nggak syukur, naudzubillah. Kenapa dia ditambah? Bisa jadi ketika dia dikasih sedikit oleh Allah, alhamdulillah ala ni'amillah. Celaka orang yang selalu melihat ke atas dalam hidupnya. Dan terakhir, yang bisa menghancurkan amalan-amal kita, menyebabkan kita su'ul khatimah adalah wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Orang tersebut selalu melihat orang yang di bawah dalam perkara agama. Kalau dalam perkara agama lihat yang di atas. Dia udah berubah, saya masih belum berubah juga. Dia teman saya jalan main sudah bisa sholat berjamaah di musola, saya masih begini-gini juga. Dia sudah taubat, saya masih maksiat. Dia sudah berubah untuk arah baik, saya masih dalam kubur dosa. Itu kita lihat. Dia dulu pakaiannya biasa saja, sekarang pakaiannya luar biasa. Gitu ya. Pokoknya lihat orang yang di atas dalam perkara agama. Agar apa? Agar kita termotivasi. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirat. Kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, senantiasa di dalam rahmat berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang akan kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus untuk almarhum Kakanda Bapak Anam Hanafi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya, keluarganya menjadi keluarga jariah hingga nanti kembali kepada Allah mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Jalla wa ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Mustafa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.